Selamat berjumpa teman-teman dimanapun berada dan bisa bersama kita dalam renungan harian dengan tema menjangkau mereka yang belum terjangkau. Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, tahukah kita di zaman modern ini masih ada suku-suku tertentu belum pernah mendengar tentang Yesus sama sekali. Salah satunya adalah suku Sentinel di Kepulauan Andaman, India. Ini paling terisolir di dunia, saudara. Mereka menolak semua kontak dari luar dan hidup tanpa pengaruh dunia modern. Bahkan pemerintah India pernah melarang untuk mendekati mereka. Mereka tidak hanya belum percaya, bahkan mereka belum pernah mendengar tentang nama Yesus sama sekali. Bukankah ini menyadarkan kita bahwa masih ada tempat-tempat di dunia ini yang mana terang Injil itu belum menjangkau? Di sini kita belajar, kita diingatkan untuk menjadi bagian dari rencananya, yaitu menjangkau mereka yang belum terjangkau, saudara. Di sini Paulus berbicara tentang pentingnya iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan manusia. Tetapi iman tidak mungkin terjadi kalau orang belum pernah mendengar tentang Injil itu. Nah, di sini Paulus mau menjelaskan seperti rantai logis pemberitaan Injil itu. Yang pertama Paulus sampaikan begini, orang tidak bisa berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya. Yang kedua, mereka tidak bisa percaya jika mereka tidak pernah mendengar. Yang ketiga, mereka tidak bisa mendengar tentunya jika tidak ada yang memberitakan. Dan yang keempat, tidak ada yang memberitakan apabila tidak ada yang diutus. Menjangkau mereka yang belum terjangkau berdasarkan Roma di sini ini sebenarnya berbicara tiga hal yang sekaligus kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada orang yang belum terjangkau. Yang kedua, Injil harus diberitakan. Dan yang ketiga, ada yang dipanggil dan ada yang diutus. Nah, pertama, ada orang yang belum terjangkau, ayat 14, bagian A, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang nama Yesus. Baik di pelosok dunia maupun di sekitar kita itu ada yang belum pernah mendengar. Seperti contoh, suku Sentinel di Kepulauan Andaman, India tadi. Jadi, kita harus memiliki hati yang peduli untuk jiwa-jiwa itu. Yang kedua, karena ada orang yang belum terjangkau, maka Injil ini harus diberitakan, bukan disimpan. Nah, coba kalau kita baca ayat 14b, bagaimana mereka dapat mendengar jika tidak ada yang memberitakannya? Injil ini bukan hanya untuk kita nikmati sendiri saja, tetapi kita harus bagikan kepada orang lain. Tuhan memakai manusia, memakai saya, memakai saudara untuk menyampaikan kabar baik itu, untuk menyampaikan Injil itu. Kalau kita diam, siapa yang akan bicara? Siapa yang bisa dengar? Ayo, mari kita menjadi pembawa kabar baik. Mulai dari keluarga kita, mulai dari tetangga kita, terus meluas sampai ke ujung bumi. Tuh. Dan yang ketiga, ada orang yang dipanggil untuk diutus. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Setiap orang percaya itu dipanggil sebenarnya, dan banyak juga orang percaya yang diutus. Tidak semua harus pergi jauh, tetapi semua bisa berdoa, bisa memberi, tapi bisa juga pergi. Paulus mengutip kitab Yesaya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Ini tantangan yang sangat menarik untuk saya dan saudara hari ini. Sebagai orang percaya, maukah kita diutus? Maukah engkau, saya dan saudara mendukung untuk yang pergi ke tempat yang belum terjangkau oleh Injil itu? Supaya apa? Supaya kabar baik Injil itu, terang Yesus itu bisa membahana di seluruh dunia. Sebagai penutup, kita harus menjadi bagian dari rencana Allah, misi Allah, rancangan Allah. Kita semua punya peran dalam misi menjangkau mereka yang belum terjangkau. Peran berdoa. Bagi para utusan Injil, misionaris, jiwa-jiwa yang belum terlayani itu, kita bisa berdoa untuk itu. Peran memberi, beri dana, beri harta, beri daya untuk mendukung penginjilan misi dunia. Peran pergi. Jika Tuhan memang memanggilmu secara langsung, bisa pergi. Jangan cuma duduk di gereja, tetapi jadikan jawaban dari doa Paulus, orang yang diutus, orang yang memberitakan. Minta pada Allah. Allah bangkitkan hati untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau, supaya Ia memberi kekuatan yang ekstra kepada mereka yang diutus. Haleluya.